Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Mari kita simak bersama. Zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian zakat fitrah menurut bahasa, zakat fitrah terbagi menjadi dua kata, yaitu zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Kemudian fitrah berasal dari kata fitrah yang berarti suci. Pengertian zakat fitrah menurut istilah. Zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian, pengertian zakat fitrah, zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan, muslim atau muslimah, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Hukum zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Selanjutnya yaitu syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, orang yang masih hidup saat terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mempunyai barang yang akan dizakatkan. Selanjutnya yaitu waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua, waktu mubah, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu sunnah, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian zakat mal. Zakat mal adalah bagian harta yang harus dikeluarkan seseorang apabila telah mencapai nisab setelah 1 tahun. Kemudian hukum mengeluarkan zakat mal sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kemudian jenis zakat mal. Yang pertama yaitu emas dan perak, zakat barang dagangan, zakat hasil perkebunan, zakat profesi, zakat peternakan dan perikanan, serta zakat rikas atau barang temuan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah. Perbedaan yang pertama yaitu pelaksanaannya. Zakat fitrah dilaksanakan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap tahun setelah mencapai nisabnya. Kemudian perbedaan fungsinya. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan jiwa, sedangkan zakat mal berfungsi untuk menyucikan harta. Kemudian perbedaan yang ketiga ialah kadarnya. Kadar zakat fitrah yaitu 2,5 kg untuk setiap jiwa. Kemudian zakat mal kadarnya yang dikeluarkan ialah 2,5% dengan kadar berbeda antara harta yang satu dengan harta yang lainnya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ialah fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua yaitu miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga yaitu amil. Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima yaitu hamba sahaya, mereka yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam garim, yaitu mereka yang berutang untuk memenuhi kebutuhan halal dan tidak sanggup untuk memenuhi atau membayar hutangnya. Kemudian yang ketujuh yaitu fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah dan perang, serta termasuk orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di dalam perjalanan. Baik Bapak Ibu dan anak-anak semua, demikianlah penyajian materi pada hari ini tentang zakat fitrah dan zakat mal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.